Sudah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, nahmadu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita sudah masuk di hari kelima pesantren 40 hari di rumah aja. Buat teman-teman yang lagi stay tune di sini sekarang, masya Allah, ada tamu kita, guru kita yang mulia, Al Habib Abdullah Al Habsyi. Subhanallah. Beliau ini muridnya, ya masya Allah, muridnya guru mulia kita Habib Umar bin Hafiz dari Madrasah Darul Mustafa Tarim. Jadi kalian boleh bertanya nanti di kolom komentar, silahkan bertanya. Tapi sebelum bertanya, kita persilahkan kepada guru kita Habib Abdullah untuk menyampaikan materi yang kita berikan title judul Menjaga Tauhid di Kala Sulit. Tafadhol Bib, bismillah Bib. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin wa ya ajwadal ajwadin wa ya rahimal masakin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama di malam hari ini atas asbab yang kita semuanya tahu bahwa al-muyassir wal musayyir, yang telah menjadikan sebab ini dan memudahkan sebab ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbagai macam hubungan, berbagai macam hal, sehingga malam ini kita dapat terkumpul dalam silaturahmi yang sangat mulia, yaitu silaturahmi karena kita bersama-sama ingin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semenjak kita menutup daripada acara live ini, Allah Subhanahu wa taala tambahkan iman dan takwa ke dalam hati kita semuanya. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masya Allah nih, nggak disangka-sangka bahwa malam hari ini kita sangat produktif, sangat luar biasa. Terkumpul seluruh daripada masyarakat, terkumpul daripada ikhwan-ikhwan yang tadinya mungkin seperti Al-Fagir maupun Ustadz Dery, kita mungkin kebanyakan batal jadwal Ustadz, benar Ustadz? Betul, banyak banget. Jadwal banyak yang tertunda, mungkin ada yang dari Ambon, yang dari Papua, ada yang sampai ke Berau, Kalimantan, dan lain sebagainya. Tapi Masya Allah, tidak menutup daripada ikhtiar kita untuk tetap mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita tetap ngumpul, malam hari ini kita tetap bersama-sama mengharapkan ridhonya Allah dan mengharapkan kesenangan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Saling Sapa TV, kita ucapkan terima kasih yang luar biasa dan para pemirsa yang menyaksikan di malam hari ini. Ketahuilah bahwa saat ini kita bersama-sama di masa pandemi, masa yang mana nggak gampang melewatinya. Bahkan kita sendiri bingung, Ustadz, apakah kita tertulis di dalam lagu-lagu yang antum ciptakan itu? Ya Allah. Lagunya mungkin kita tahu, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati. Wah, kita nggak tahu sebab apa kita mati, tapi mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita berkat tolak. Amin ya Allah, ya Allah, amin. Nah, ini subhanallah, ini masa pandemi ini membuat kita seakan-akan takut akan yang namanya mati.
Padahal yang kita mesti takuti itu adalah yang membuatkan mati dan hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fungsi kita saat ini adalah untuk menjernihkan kembali rasa keimanan kita, rasa tauhid kita, memurnikan daripada konsep ketuhanan kita, tauhid kita, bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan hidup dan mati. Nah, ini bersama-sama kita juga di saat ini, saat yang namanya saat pandemi ini, ada fadilah-fadilah yang luar biasa. Ternyata bukan hanya pandeminya saja yang luar biasa. Kadang kita takut nih sama pandemi. Ya, Ustaz, betul Ustaz? Betul, satu dunia ketakutan. Satu dunia ketakutan. Tapi subhanallah, subhanallah, ternyata pandemi ini menjadikan seseorang itu dihitung sebagai syahid. Allah. Orang yang hidup di masa pandemi, insya Allah Allah tuliskan sebagai syahid, walaupun dia tidak mati karena wabah tersebut. Mudah-mudahan kita semuanya umur panjang, insya Allah. Amin, amin, amin ya Rabb. Dan diantaranya para muhaddisin, Al-Imam Ibn Hajar dan juga beberapa a'immah yang lainnya, diantaranya juga Imam Baijuri mengatakan di dalam hasyiahnya bahwa orang yang hidup di masa pandemi, dia insya Allah Allah hitung sebagai orang syahid dengan dua hal, dengan dua sebab, dua syarat. Yang pertama sabir, yang pertama sabar. Yang kedua muhtasib, ridho akan ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita melewati masa-masa pandemi ini. Mungkin Al-Fagir pribadi ataupun ikhwan yang lainnya, mungkin kita ada ngerasa kesusahan dan lain sebagainya, tetap sabar, tetap kita ikhtiar, tetap kita bertawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta kita meyakini bahwa ini adalah aturan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala. Dan subhanallah, ini masa-masa pandemi juga, masa-masa yang kita lewati saat ini tidak luput sama yang namanya isolasi ya Ustaz ya. Iya. Nah, isolasi, namanya lockdown, PSBB dan lain sebagainya. Lockdown dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sebenarnya salah satu anjuran dan salah satu petunjuk sebagaimana pemuda-pemuda yang mempertahankan tauhidnya mereka. Allahu Akbar. Yaitu mereka adalah Ashabul Kahfi. Mereka itu orang-orang yang beriman ketika mengupakan tauhidnya mereka di dalam masa-masa yang sangat sulit. Bahkan ketika daripada penguasa-penguasa itu menyembah daripada berhala, menyembah daripada dewa-dewa dan lain sebagainya, bahkan memberikan pengorbanan terhadap dewa-dewa tersebut, ini pemuda-pemuda ini masih mempertahankan keimanan mereka bahkan di depan penguasa yang zalim sekalipun. Allahu Akbar. Dan subhanallah, bukan hal yang mudah, bukan hal yang instan, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan salah satu kisahnya mereka ini kisah yang sangat luar biasa di alam dunia ini. Allahu Akbar. Sehingga menjadi ayat, menjadi petunjuk bagi kita semuanya. Dan subhanallah, sedikit yang kami ingin ulas, ingin kami sampaikan, bahwa Ashabul Kahfi juga mengalami isolasi. 309 tahun. Juga 309 tahun ngasingkan dirinya, betul Ustaz? Betul. Mengasingkan dirinya, melindungi yang pertama kali dirinya, anfusuhum wa imanuhum, melindungi diri-diri mereka, melindungi daripada keimanan mereka, agar apa? Agar Allah Subhanahu wa ta'ala berikan penjagaan. Tapi apakah mereka itu hanya mengasingkan begitu saja? Enggak. Mereka mengawali itu semuanya dengan doa. Awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ketika mereka sampai ke mulut gua, apa yang mereka laksanakan? Pertama kali mereka minta doa petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga di masa-masa pandemi seperti ini,
awal yang pertama kali kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat daripada berlalunya wabah ini, kita semua makin tegar keimanan kita kepada Allah. Makin kuat tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, konsep ketuhanan yang dibawa Nabi Muhammad ini konsep ketuhanan yang paling keren. Benar gak Ustaz? Sahih, betul. Nah, ini konsep ketuhanan yang luar biasa. Bahkan kalau orang menyebutkan Tuhannya Muhammad ataupun Allah Rabbul Alamin, maka Allah itu memiliki daripada langit dan bumi. Makanya Allah Subhanahu wa taala jadikan sindiran-sindiran di dalam Al-Qur'an. Berikan sindiran-sindiran kepada orang yang masih menyekutukan Tuhannya. Allah. Ailahun ma'allah, apakah ada Tuhan bersama Allah? La ilaha illallah, sungguh tidak ada Tuhan kecuali Allah yang patut disembah. Makanya ini konsep ketuhanan yang dibawa Nabi Muhammad SAW sangat luar biasa. Dan membuat keyakinan terhadap turun-temurun dari Adam sampai ke Nabi Muhammad SAW. Wow. Sehingga para nabi-nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki konsep ketuhanan dan keyakinan yang sangat luar biasa. Sehingga Allah sempurnakan keimanan mereka dengan ainul yakin. Dengan benar-benar musyahadah terhadap keyakinan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan subhanallah, di antara hal-hal yang menguatkan keimanan kita adalah kita bersyukur terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu hidayah. Petunjuk. Karena petunjuk ini sangat mahal, Ustaz. Betul. Tidak mengenal tempat dan waktu. Betul. Di mana saja mungkin orang bisa dapat hidayah. Sahih. Di waktu ternista pun kadang orang bisa mendapatkan hidayah. Allahu Akbar. Itu semuanya karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bib, bagaimana? Afwan, Bib. Nah, silakan. Sekarang ini kan banyak nih orang-orang yang khawatir. Yang selama ini dia bebas bekerja, berdagang, kemudian nggak bisa lagi bebas berdagang, bekerja karena ada PSBB, dibatasi. Muncul rasa takut di hatinya, dia nggak makan. Apakah itu termasuk kesyirikan, Bib? Apakah itu termasuk hilangnya tauhid itu ketika orang takut tidak kebagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan hari ini yang persoalan kita, yang tanpa kita sadari selama ini kita telah menuhankan asbab-asbab ini. Betul. Jadi anak melihat ini adalah ujian iman bagi umat, bagi kita semua. Kalau kita di orang-orang dakwah, orang-orang madrasah ya, orang mungkin sudah terbiasa ya, kita bertahun-tahun nggak bekerja, sibuk menuntut ilmu, sibuk belajar kepada Allah bagi rezeki. Dai pun begitu. Saya udah biasa 40 hari, 4 bulan dan sebagainya pergi khuruj, tidak bekerja sama sekali. Kita udah banyak pengalaman iman. Saya melihat ini, Bib, adanya pandemi ini adalah salah satu tarbiyah yang Allah hantar untuk umat, memaksa umat untuk yakin kepada Allah dan menaikkan level umat kepada takwa, sehingga nanti mereka akan lihat bagaimana cara Allah Ta'ala untuk memberi mereka rezeki dari min haitsu la yahtasib. Jadi ini sebetulnya hikmahnya sebuah kebaikan, asalkan umat ini mau mendengarkan apa yang akan Habib jelaskan tentang menjaga tauhid di kala sulit ini. Apa kira-kira amalan yang dibuat supaya yakin itu datang, Bib? Yakin itu datang, kekhawatiran hilang, rasa takut hilang, nggak makan besok. Nah, itu datang dalam diri kita, Bib. Ini yang perlu kita jelaskan kepada teman-teman yang nonton hari ini, dan mereka bisa sampaikan kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini juga bisa viral dan didengar banyak orang. Coba, Bib, apa amalan untuk meningkatkan iman, Bib? Nah, memang amalan-amalan yang diantara meningkatkan iman adalah diantaranya amalan-amalan yang kita dawamkan, yang biasa kita lakukan, diantaranya sholat 5 waktu, diantaranya juga bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan diantaranya yaitu ucapan kalimat la ilaha illallah. Aksiru min qawli la ilaha illallah. Yang mana kami mendapatkan salah satu riwayat
mana riwayat tersebut ada juga di dalam kitab-kitab zikir yang diriwayatkan oleh guru-guru kami, di antaranya kitab Rotib Al-Haddad dan syarah dan rotib-rotib yang lainnya, Rotib Al-Attas. Di situ ada salah satu bacaan la ilaha illallah, yang mana bacaan la ilaha illallah ini luar biasa, meningkatkan keimanan kita secara sangat signifikan. Yang mana bacaan tersebut, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang mana bacaan ini merupakan bacaan yang ikrar terhadap akan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kita di dunia ini kuasanya siapa? Allah antar. Miliknya siapa? Allah. Mobil miliknya siapa, Ustaz? Allah. Sepatu miliknya siapa? Allah yang punya semua. Ikan miliknya siapa yang ada di lautan? Allah. Semuanya miliknya Allah Subhanahu. Lahul mulku wa lahul hamdu, dan baginya punya. Dan siapa yang menghidupkan dan mematikan kita? Yuhyi wa yumit. Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini bacaan yang mana bacaan di sini meningkatkan keimanan kita, rasa tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bacaan la ilaha illallah ini merupakan benteng. Bagaimana ada salah satu hadis yang diriwayatkan dengan sanad Ahlul Bait. Diceritakan di dalam oleh Imam Al-Manawi di dalam salah satu kitab yang dinamakan Tarikh Naisabur. Ketika itu Al-Imam Ali Ar-Ridha bin Musa Al-Kazim ini masuk ke salah satu kota namanya kota Naisabur. Kota Naisabur ini juga salah satu perawi hadis yang terkenal, yaitu pasangan daripada Imam Bukhari, yaitu Imam Muslim. Nah, ketika Imam Ali Ar-Ridha masuk ke kota Naisabur ini, subhanallah, diketahui oleh beberapa hufaz, beberapa orang-orang yang penghafal hadis, ahli hadis, di antaranya Al-Imam Abu Zur'ah dan lain sebagainya. Mereka mencegat kedatangannya Imam Ali Ar-Ridha. Sehingga mereka sampaikan bahwa, wahai Imam, engkau telah sampai ke satu kota ini, akan tetapi kami dengan sangat hormat meminta kepada antum akan satu hadis yang antum riwayatkan dari ayah antum, ke ayah antum, ke ayah antum, ke ayah antum, sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya subhanallah, di dalam salah satu permintaan itu juga Al-Imam Abu Zur'ah meminta agar Al-Imam Ali Ar-Ridha ini membuka daripada toilasannya. Akhirnya Imam Ali Ar-Ridha ini ketika membuka daripada toilasannya, banyak daripada rakyat-rakyat yang ketika melihat wajahnya dan sinarnya daripada Imam Ali Ar-Ridha ini, banyak yang pingsan, banyak yang menjerit, banyak yang histeris dan luar biasa. Allahu Akbar, Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya Imam Abu Zur'ah mengatakan, "Khalas, stoplah kalian wahai manusia. Mari kita perdengarkan apa yang akan memberikan kita manfaat." Maka beliau mengatakan, "Haddatsana Abi Musa Al-Kazim an abihi Ja'far As-Sadiq, an abihi Muhammad Al-Bagir, an abihi Ali Zain Al-Abidin, an abihi Al-Husain ibn Ali, an abihi Ali ibn Abi Talib, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Jibril qala haddatsana anillahi ta'ala wa huwa yaqul la ilaha illallah hisni wa man qalaha dakhala hisni wa man dakhala hisni amina min azabi." Dikatakan dalam riwayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam hadisul qudsi, "La ilaha illallah adalah bentengku. Barang siapa yang masuk ke dalam bentengku aman daripada azabku, dan barang siapa yang aman daripada azabku, Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan dia dari segala macam tuntutan, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengamankannya di dunia dan di akhirat." Dan mudah-mudahan kita mendapatkan pengamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah, maka dia telah masuk ke dalam bentengnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kalimat tauhid meskipun satu kali dia ucapkan ya, dia telah masuk ke dalam
bentengnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ini dahsyat nih kalimah ya, Bib ya. nah, Masya Allah. Hari ini kan umat ini menganggap remeh kalimah ini. Kita tidak tahu, kita sendiri pun bahkan mungkin tidak betul-betul paham bagaimana dahsyatnya fadilat kalimat la ilaha illallah. Yang mana kata Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, seandainya kalimat la ilaha illallah letakkan di sebelah timbangan, 7 lapis langit dan bumi di sebelah timbangan yang lain niscaya la ilaha illallah lebih berat daripada 7 lapis langit dan bumi. Nah, saya berharap berdoa semoga sahabat-sahabat sekalian yang menonton tayangan kita hari ini, kalimah itu ada di hati kita semua. Nah, nggak main-main. Bib, ada satu tamsilan sederhana, Bib. Ada cerita. Saya dengar dari guru saya. Jadi beliau katakan ada satu orang kampung di India, nama kampung itu Mewat. Kampung Mewat ini kampung orang-orang, masya Allah, orang-orang saleh, orang-orang yang zuhud lah kehidupan mereka. Mereka tidak mengenal teknologi, tidak mengenal main-main. Yang mereka kenal cuma hafal Quran, hafal hadis. Mereka hanya orang-orang yang Allah jaga. Satu hari, orang Mewat ini pergilah jalan-jalan ke Delhi, di India. Tiba-tiba dia heran melihat ada anak-anak kota itu main bola. Dan dia sedih. Orang Mewat, orang kampung tadi, tiba-tiba dia sedih. Dia menangis, dia bilang, ya Allah, apa salahnya benda ini? Kenapa semua orang berlari-lari mengejar dan menendang dia? Menyundul, menendang semua. Dia pikir, apa salah bola ini? Kenapa semua orang begitu bersemangat menendang dia? Tiba-tiba bola tadi terbang ke arah dia. Subhanallah, ketika itu bola terbang ke arah dia, dia tangkap, dia peluk. Dia belai-belai itu bola. Dia bisikkan ke bola, apa salahmu? Kenapa semua orang tendang kamu? Kemudian dia dapat kefahaman, dia angkat itu bola, ini jawabannya, kamu terlalu ringan rupanya. Coba kalau kamu berat, tidak ada yang berani tendang kamu. Subhanallah, hari ini umat Islam dihinakan di mana-mana, ditendang kemana-mana, orang menyundul, menyantap umat Islam seperti hidangan. Subhanallah, kita banyak. Na'udzubillah min dzalik. Ternyata dari kisah tadi itu dapat kita pahami, hari ini umat ini ringan. Kenapa di hati umat tidak ada kalimat la ilaha illallah? Tauhid tidak ada. Sehingga ringan. Coba bayangkan seandainya kalimat la ilaha illallah ada di hati kita. Ya, Bib. Siapa kira-kira yang berani tendang kita? Dia berani tendang, patah kakinya. Kalau bola tadi beratnya satu kintal aja, 100 kilo. Orang sundul pecah kepala dia. Nah, hari ini karena umat terlalu ringan, hubbud dunya, mengagung-agungkan dunia, sehingga Allah telah cabut kehebatan Islam. Idza azamat ummatid dunya nudhiha minha habatul Islam. Jadi Habib, masya Allah, ini benar, ini masalah besar bagi kita hari ini. Ketika pandemi, ketika masalah ini, ketika suasana sulit, tauhid pun hilang. Nah, inilah musibah yang paling besar sebetulnya. Ketika hilangnya tauhid tadi, bukan bencana alam, bukan corona, bukan gempa bumi, bukan tsunami yang musibah besar, tapi ketika kita mati tanpa la ilaha illallah, mati tanpa ada Muhammadur Rasulullah di hati kita. Bib, boleh minta amalan Bib sedikit Bib? Ini ya Bib, 8.30 mau ada kajian kan? Mau ada kajian, ada Masya Allah. Boleh kami dari Seling Sapa TV dan DSAS sahabat dari Sulaiman, kita meminta kepada Habib amalan apa yang dilazimkan, didawamkan hari-hari sehingga iman kita tetap terjaga Bib. Tafadhol Bib. Tadi salah satu amalan yang mana menguatkan daripada tauhid kita, menguatkan daripada keimanan kita, yaitu bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu berapa kali baca? Baca sebanyak mungkin. 3 kali. 3 kali ba'da sholatul maghrib. Setiap ba'da sholat. Ba'da sholatul maghrib, ba'da sholat juga lebih bagus. Itu bacaan yang mana dilazimkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga diriwayatkan dalam azkar-azkar para alim ulama, para habaib, para masyayikh. Mereka melazimkan bacaan itu biasanya di awal-awal rotib, di awal-awal pembacaan daripada zikir-zikir yang dibawakan, yang mengajak jamaah mereka. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu zikir juga yang menguatkan tentang bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita meyakini bahwa apa yang ada di muka bumi ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala,
dan dialah yang menghidupkan, dan dia juga yang mematikan, dan dia berkehendak atas segala sesuatu. Mudah-mudahan berkah bagi kita semua. Ya Habibi, Masya Allah. Masih ada waktu kita, Bib. Masya Allah. Habib, boleh tahu, Bib, Masya Allah, majelisnya Habib, biasanya kalau nggak lagi pandemi, di mana rutin, Bib? Biar teman-teman bisa merapat di sana, Bib. Masya Allah. Terkadang kita di Salemba, di Matraman, di daerah hutan kayu manis. Apa? Daerah kayu manis ya? Daerah kayu manis, Matraman, Masjid Al-Muttaqin, di situ. Kita baca kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa. Terkadang juga Halo, dengar, Bib? itu kitab terkait tentang bagaimana keindahan-keindahan dan juga bagaimana sirah Nabi Muhammad SAW. Jadi kemuliaan-kemuliaan syama'il, perangai, budi pekerti. Setiap hari apa itu, Bib? Itu tiap Jumat malam Sabtu. Tiap Jumat malam Sabtu ya. Nah, oh ya, saya ingat Habib dulu pernah jumpa saya. Habib bagi saya satu parfum yang wanginya luar biasa. Masih produksi nggak itu? Yang sempat dipromosin sama Pak Anies Baswedan, masih ada? Iya, betul, masih ada. Namanya apa nama parfumnya itu? Masih ada? Zen. Kalau order sekarang kita alhamdulillah berkat doa Ustadz produksi baju juga ini kita pakai nih langsung. Apa nama bajunya? Mohan namanya. Mohan. Kalau order ke mana, Habib? Iya, ada di Instagramnya Mohan. Apa Instagram Habib apa? Mohan.co. Subhanallah. Teman-teman sekalian ya, kalian kalau mau pakai gamis yang keren ya, ini desainnya Habib Abdullah Al-Habsyi-nya. Insyaallah biar mirip DSAS ini, Ustaz. Bagusan itulah. Lah, abadan. Ini gamisnya Habib nih, kalau pakai ini kita terus sugesti hidung mancung, ganteng itu semua. Masya Allah. Masya Allah. Anak bahagia banget, Bu. Masya Allah. Wallahi, anak menatap wajah antum, anak gembira. Masya Allah. Anak mencintai semua keluarganya Rasulullah SAW karena Allah. Dan saya siap mati buat para habaib semua, insya Allah. Masya Allah. Bib, ini waktu 2 menit lagi. Saya akan buat kesimpulan sedikit ya. Iya, jadi sahabat sekalian, Habib telah menjelaskan bagaimana tadi masalah isolasi, masalah karantina itu sebetulnya bukan perkara baru. Ashabul Kahfi pernah mengisolasi diri mereka ke dalam gua. Mau mereka sebentar saja, tapi Allah kehendaki mereka harus diisolasi 309 tahun. Betul nggak, Bib? Betul. Dulu juga Bani Israel dengan Nabi Musa alaihissalam pernah dikarantin di lembah Tin selama 40 tahun. Mereka tidak bisa bekerja, tidak bisa berdagang, tidak bisa bertani, mereka tidak bisa menjahit baju, garmen nggak berjalan, nggak ada semua amal. Yang mereka bisa lakukan hanya istighfar, bertaubat. Yang hanya mereka lakukan hanya berzikir, memuji Allah, sujud. Sehingga Allah hantarkan makanan langsung dari surga, mana dan salwa. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita sabar dengan keadaan ini, kita tetap perbaiki amalan, banyak salat sunnah kata Habib, dengan salat sunnah, banyak baca-baca amalan yang diberikan beliau tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 3 kali di setiap pada salat, ataupun terutama bagus salat habis pada salat maghrib tadi itu dibaca. Ini amalan yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi banyak-banyak. Kemudian yang paling penting lagi, apa kata Habib tadi untuk meningkatkan iman? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Subhanallah, Bib, waktunya jazakallah khairan katsiran, udah jam 8.30. Kami kita lagi lanjut taklim lagi nih, Ustaz. Insyaallah, Bib, insyaallah. Nah, Masya Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Kahfi nih, Ustaz. Oh, lanjutkan insyaallah, Bib. Live di mana, Bib? Boleh teman-teman berpindah ke sana, Bib? Di IG kita. Apa IG-nya? Al-Habib Abdullah. Teman-teman DSAS ya, Al-Habib_Abdullah. Al-Habib_Abdullah. Kalian segera follow. Hari ini kita bahas masalah isolasi juga, Ustaz. Oh ya, bagus, nyambung lah. Kita lanjutkan kajian di sana. Insyaallah, Habib tafadhol. Boleh tutup dengan doa. Tafadhol. Masya Allah. Terima kasih buat Ikhwan Saling Sapa TV. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkahi selalu dan mudah-mudahan dijadikan TV yang bermanfaat, TV yang dibanggakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sihhatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa syahadatan fil maut wa maghfiratan ba'da al maut
وعفوا من Amin. الحساب وأمنا من Amin. العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر فضل Ustaz teruskan Al-Fatihah. Ar-Rahman-Rahim. Tafadhol Bib, jazakallah khairan katsiran. Insyaallah jazakallah khair. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, sahabat sekalian, kita lanjutkan. Bang Yan? Ya, Ustaz. Mana ini langsung mati live ya? Apa lanjut? Oke, silakan Ustaz. Jadi kalau ingin closing untuk program besok kita dengan siapa, Ustaz? Ya, siap. Oke, sahabat sekalian, alhamdulillah. Insya Allah besok kita akan live bersama satu orang ulama, satu orang ustadz yang masyhur di negeri jiran ya, di Malaysia. Nama beliau Ustadz Yusri. Jadi Ustadz Yusri ini Masya Allah, Ana sudah pernah datang bersilaturahmi ke madrasah beliau. Beliau memiliki madrasah khusus untuk orang-orang tua jompo dan itu gratis. Beliau kasih rumah semua di sana. Beliau banyaklah kisah-kisah inspiring yang harus kita ambil dari beliau. Jadi kalian insya Allah besok pada Isya kita stay tune lagi. Kita akan live bersama dengan Ustadz Yusri dari Malaysia. Dan hari Sabtu insya Allah bersama dengan satu orang guru kita, alumni Madrasah Al-Fatah Temboro, Ustadz Muhammad Ishak ya. Beliau sangat luar biasa, masih muda, ilmunya ajib, penghafal Al-Quran, dan kalian juga stay tune. Dan insya Allah nanti banyak lagi guru-guru kita yang lain sampai 40 hari ke depan, 35 hari ke depan, subhanallah. Ini hari kelima, semoga majelis kita hari ini bermanfaat dan apa yang kita dengar bisa kita amalkan. Saya mendengar satu nasihat daripada orang-orang tua kita, para ulama, siapa yang belajar dengan mendengar, dia akan lupa. Siapa yang belajar dengan melihat, dia akan ingat. Dan siapa yang belajar dengan mengamalkan, dia akan paham. Maka sahabat sekalian, mari kita amalkan ilmu kita. Satu ilmu yang kita amalkan, insya Allah Allah Ta'ala akan bagi tahu kita 10 ilmu baru yang kita tidak tahu. Siapa yang mengamalkan satu ilmu yang dia ketahui dalam satu mafhum hadis, Allah Ta'ala akan bagi tahu dia 10 ilmu baru yang tidak dia ketahui. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.